تائهين رياض في حماها رواه العاشقين. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata lillahi ta'ala. Babu fadli qiyamil lail. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu fadli qiyamil laili, utawi iki iku bab mertelaaken keutamaane qiyamul lail, salat wengi. Qala Allah ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Wa qala ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bab menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail. Qiyamul lail atau salat malam. Salat malam, salat yang dilakukan setelah Isya, baik sebelum tidur atau setelah tidur. Tetapi jika dilakukan setelah tidur, itu disebut dengan salatut tahajud, dan itu bagian dari qiyamul lail. Muallif rahimahullah al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan 3 ayat sebelum menyebutkan beberapa hadis tentang qiyamul lail. Ayat pertama surah Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, artinya dan dari sebagian malam, tidak seluruh malam. Anjurannya adalah di sebagian malam hendaknya kamu bertahajud sebagai amalan sunnah bagi kamu. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda di sini yang dimaksud adalah asy-syafa'ah al-uzma. Asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang paling agung, yaitu syafaat di hari kiamat untuk melepaskan seluruh umat, bukan hanya umat Nabi Muhammad tetapi juga umat sebelum Nabi Muhammad. Mereka para pelaku dosa besar dari umat Muhammad dan sebelumnya, dari panasnya terik matahari di mahsyar. Itu yang disebut dengan asy-syafa'ah al-uzma. Jadi maqamah mahmuda itu yang dikehendaki. Tidak benar yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa maqamah mahmuda, kalau diterjemahkan kan artinya yaitu tempat yang dipuji, posisi yang dipuji. Sebagian ada yang mengatakan, dan ini keliru, mengatakan bahwa maqamah mahmuda, tempat yang terpuji, artinya adalah tempat di depannya Allah. Dia meyakini Allah punya tempat, dan orang yang mendapatkan maqam mahmuda akan didudukkan di hadapan Allah. Itu adalah keliru, pemahaman yang sesat, pemahaman yang kufur. Maqam mahmuda artinya adalah asy-syafa'ah al-uzma, dan itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini khitabnya kan kepada Nabi. Wa minal laili fatahajjad bihi.
nafilatan laka ya Muhammad. Fatahajjat ya Muhammad bihi nafilatan laka. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Meski demikian, meskipun khitab ayat ini kepada Nabi, ini juga anjuran untuk sholat malam atau sholat tahajud, ini juga berlaku untuk kita umatnya. Wa qala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', artinya bahwa diri mereka, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya mereka itu tidak banyak tidur, tetapi memperbanyak sholat malam, menjauhi tempat tidur untuk melaksanakan sholat malam. Itu yang dikehendaki. Jadi kalau ini berbeda kondisinya dengan pada masa sekarang. Kalau pada masa lalu dikatakan seseorang menjauhi tempat tidur, tidak tidur, artinya mereka untuk melakukan sholat-sholat sunnah malam atau sholatul lail. Tetapi kalau sekarang banyak juga orang yang nggak tidur kalau waktu malam, tetapi bukan sholat malam, hanya ngopi-ngopi saja sambil ngobrol-ngobrol saja. Nah, tentu itu tidak dikehendaki dengan firman Allah tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Yang dikehendaki tatajafa junubuhum 'anil madaji', menjauhi tempat tidur untuk melaksanakan sholatul lail. Dan ini adalah pujian Allah terhadap mereka yang di waktu malam menjauhi tempat tidurnya untuk melaksanakan sholatul lail. Ayat yang ketiga, surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit dari malam yang mereka itu tidur. Artinya mereka di waktu malam bangun, tidak di seluruh malam. Kata minal lail artinya sebagian dari malam. Mereka bukan tidak tidur semalaman untuk salat malam, tetapi di sebagian malam mereka bangun dari tidurnya dan mereka melaksanakan salat malam. Itu maksud kanu qalilan minal lail. Jadi bukan kanu misalnya fil lail atau kullal lail, tetapi qalilan minal lail, sedikit dari malam. Artinya malam itu memang untuk tidur, tetapi sedikit dari malam itu gunakanlah untuk melaksanakan sholat malam. Hadirin rahimakumullah. Karena jika enggak dipakai untuk tidur, misalnya seseorang sholat dari mulai isya sampai subuh misalnya, maka juga ada hak badan yang tidak dipenuhi, karena badan ini membutuhkan istirahat, dan itu juga semestinya dipenuhi juga, karena kalau enggak akan menimbulkan madharat, akan menimbulkan bahaya terhadap kesehatannya. Kalau seseorang misalnya begadang sepanjang malam dan itu setiap hari, enggak tidur misalnya, maka dia bisa jatuh sakit dan bisa celaka disebabkan dengan tidak tidur. Badan kita di dunia ini capek, butuh ditidurkan. Pikiran kita juga capek, butuh istirahat. Maka malam adalah waktu untuk tidur, tetapi di sebagian malam hendaknya kita bangun untuk melaksanakan sholatul lail. Ini amalan yang tentu saja tidak mudah bagi orang yang belum terbiasa. Tapi bagi sebagian orang yang sudah terbiasa, maka ini adalah sesuatu yang mudah.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha, kita baca hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah lan sangking Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawuh sapa Aisyah. Kana ana sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu iku yaqumu jumeneng sapa annabi minal laili sangking wengi hatta tatafattara qadamahu, hatta tatafattara sehingga di sini perlu untuk diwaspadai terjemahan dari sebagian orang. Tatafattar itu bukan artinya sampai kakinya bengkak dan mengalirkan darah, bukan seperti itu. Karena ada sebagian orang yang memaknainya sampai kaki Nabi itu bengkak, pecah-pecah, sampai kemudian keluar darah karena banyak sujud. Itu tidak benar penerjemahan seperti itu. Hatta tatafattara, sehingga kita terjemahkan bebas saja, sehingga terlihat asar atau ketok asare apa qadamahu telamaan lorone kanjeng Nabi. Nanti kita jelaskan. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun lahu maring kanjeng Nabi. Aisyah tanya kepada kanjeng Nabi, lima krana apa tasna'u agawe sapa panjenengan hadza ing iki ya Rasulullah, wa qad ghufira lan teman-teman wis den sepura laka kanggo panjenengan apa madosa taqaddama kang wis lewat apa ma min dzambika saking dosa panjenengan, wa ma lan dosa ta'akhkhara kang bakal teka apa ma. Qala jawab sapa kanjeng Nabi, afala akuna ana ta ora ana sapa ingsun iku abdan kawula syakuran kang banget syukure. Muttafaqun alaihi. Wa anil Mughirah bin Syu'bah nahwuhu muttafaqun alaihi. Hadis pertama diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat malam sampai di telapak kakinya itu membekas. Artinya terlihat ketika kalau seseorang itu banyak melaksanakan sholat, kemudian setelah sholat dia duduk, maka akan terlihat bekasnya di kaki itu, akan terlihat asarnya di telapak kakinya, menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak melaksanakan sholat malam. Itu maksudnya begitu, bahwa Nabi di waktu malam, tidak di seluruh malam. Dikatakan Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Minal laili. Beliau mengatakan yaqumu minal laili. Artinya tidak di seluruh malam. Tetapi di sebagian malam Nabi itu memperbanyak sholat malam, sehingga sehingga digambarkan bahwa di telapak kaki Nabi itu terlihat asarnya, Tadi kita katakan bukan artinya telapak kaki Nabi kemudian menjadi bengkak dan luka sehingga mengeluarkan darah, tidak seperti itu. Karena saking banyaknya tahajud sehingga sampai kakinya bengkak dan mengeluarkan darah. Tidak seperti itu. Karena yang seperti itu mustahil bagi Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu sesuatu yang dilarang. Membahayakan diri sendiri itu dilarang di dalam agama. Tidak diperbolehkan. Wala taqtulu anfusakum. Dalilnya bahwa seseorang tidak boleh melukai dirinya sendiri, seseorang tidak boleh membunuh dirinya sendiri. Itu sesuatu yang diharamkan. Seseorang nggak boleh, kalau seseorang tahu misalnya bahwa dengan merokok bahwa merokok itu akan membahayakan dirinya, maka merokok nggak boleh, menjadi haram khusus untuk dia. Tapi kalau tidak membahayakan bagi dia dan tidak memberikan manfaat untuk dia, hukumnya makruh. Tapi kalau membahayakan, dia tahu ini nanti saya akan misalnya sakit, maka hukumnya menjadi haram khusus untuk dia. Itu dalilnya ini, karena seseorang itu nggak boleh menyakiti diri sendiri. Secara fisik seseorang nggak boleh misalnya membunuh dirinya sendiri atau melukai dirinya sendiri. Misalnya tangannya sendiri dibacok, misalnya nggak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Itu juga dalilnya dalam Al-Qur'an. Maka nggak mungkin Nabi itu kemudian menyakiti dirinya sendiri dengan kemudian memperbanyak sholat yang bisa menyebabkan fisik beliau itu menjadi tersakiti. Itu tidak mungkin. Karena itu pemaknaannya bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Jadi bagaimana pemaknaannya yang tepat? Bahwa Nabi itu memperbanyak sholat malam di sebagian malam, sehingga menjadikan karena banyaknya sholat yang beliau lakukan dan lamanya beliau melakukan sholat malam, sehingga terlihat athar atau bekas di telapak kakinya, tapi tidak sampai melukai kaki atau telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, lima tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni seluruh dosa kamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi dosa Nabi yang telah lalu dan yang akan datang itu sudah diampuni semuanya oleh Allah. Lalu untuk apa sholat tahajud lagi? Untuk apa sholat malam, memperbanyak sholat malam lagi? Kalau sudah seluruh dosa itu semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu logikanya Sayyidah Aisyah. Kalau sudah diampuni dosanya, kenapa repot-repot? Kenapa susah payah untuk senantiasa memperbanyak sholat malam, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura. Artinya hikmahnya adalah agar beliau itu menjadi seorang hamba yang syakur. Syakur itu beda dengan syakir. Kalau syakir orang yang bersyukur, tetapi seperti kita itu syakir. Artinya masih kadang-kadang bersyukur, kadang tidak, kadang bersyukur, kadang tidak. Nah, ketika sekarang kita hadir dalam majelis ilmu, berarti kita bersyukur. Karena kita menggunakan hidup kita dalam ketaatan, tidak untuk maksiat. Tapi kadang nanti kita pakai untuk maksiat. Maka berarti ketika itu tidak bersyukur. Kalau syakur itu mereka dia yang yasbut, dia yang istiqamah dalam syukur kepada Allah. Hidupnya seluruh nikmat yang Allah berikan untuk dia hanya digunakan untuk ketaatan,
tidak untuk kemaksiatan. Terus-menerus seperti itu. Nah, itu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diragukan bahwa beliau adalah abdun syakur, seorang hamba yang istiqamah dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu wujudnya beliau senantiasa melaksanakan sholat malam secara istiqamah terus menerus sampai terlihat asar pada telapak kaki beliau. Wa an aliyin, kita lanjutkan, wa an aliyin lan saking Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna nabiyya saat temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam taraqahu atahu lailan. Taraqahu teka sapa kanjeng Nabi ing dalam wektu wengi ing Ali wa Fatimah lan Fatimah lailan ing dalam wektu wengi. Faqala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi, ala tusalliyan, ana ta ora salat sapa sira loro, muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sayyidina Ali dan Fatimah. Kita tahu Ali dan Fatimah beliau suami istri. Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di suatu malam Nabi itu datang ke rumah putrinya Sayyidah Fatimah. Dan suaminya tentu saja yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengatakan ala tusalliyan, artinya Nabi menawarkan kepada keduanya agar melaksanakan sholat malam. Menunjukkan apa? Keutamaan dari sholat malam. Hendaknya kita di malam hari itu meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat malam. Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Karena sholat malam itu minimal memang 2 rakaat. Batas maksimalnya itu tidak ada. Sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Berarti minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batasan. Tapi ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap memberi hak badan kita di waktu malam untuk istirahat. Tidak dari awal sampai akhir malam semuanya untuk sholat, enggak. Tidur juga, tetapi sedikit dari waktu malam digunakan untuk sholat. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang berat ya, kalau dipikir-pikir bukan sesuatu yang berat, tetapi ya sedikit orang yang melaksanakannya karena belum terbiasa. Nanti akan kita ketahui apa penyebabnya orang itu menjadi berat untuk bangun di waktu malam untuk sholat tahajud. Ya tentu saja ada syaitan yang mengganggu. Nanti akan ada hadis yang menjelaskan tentang itu, bagaimana jalan keluarnya agar kita tidak tergoda oleh syaitan. Karena kalau kita tahu itu adalah gangguan syaitan, tentu kita akan melawannya. Karena syaitan itu adalah musuh kita. Tapi kalau kita nggak tahu kalau itu adalah gangguan syaitan, maka kita ya akan kita akan nggak melawannya, tetapi kita akan mengenakkan diri dalam tidur. Wa an Salim bin Abdillah, lebih parah lagi, bukan sholat malam, sholat subuh aja berat. Bukan hanya sholat malam yang berat. Kalau sholat malam kan bangun jam 3, bangun setengah 4. Ini sudah jelas-jelas sudah jam 5 dibangunkan masih belum mau juga. Ini berarti gimana itu? Nanti kita lihat. Nah, kita lihat apa ini penyebabnya. Wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, saking Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum.
Jadi Salim ini salah satu fuqaha di Madinah, putra dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum. An abihi saking bapake Salim, berarti Abdullah. Anna Rasulullah saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Rasulullah. Ni'mar rajulu utawi saapi-apike wong lanang iku Abdullahi Abdullah. Lau kana lamun ana sapa Abdullah iku yusalli salat sapa Abdullah minal laili sangking wengi. Qala dawuh sapa Salimun Salim, fakana mangko ana sapa Abdullah ya Abdullah ba'da dzalika ing dalem sawise mangkono-mangkono iku la yanamu ora turu sapa Abdullah minal laili sangking wengi illa qalilan kejaba ing sedidik, muttafaqun alaihi. Dari Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari ayahnya berarti dari Abdullah ibnu Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah. Laki-laki yang paling baik, sebaik-baik seorang laki-laki itu adalah Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah ibnu Umar, ayahnya Salim. Salim yang meriwayatkan, kemudian Salim mendengar dari ayahnya, berarti Abdullah sendiri itu pernah mendengar dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu memuji beliau. Ni'mar rajul Abdullah. Ini menunjukkan bahwa kita memuji orang itu boleh, asalkan tidak menyebabkan riya. Artinya kita lihat-lihat orangnya. Kalau nanti kita puji menjadikan dia itu terkena penyakit riya misalnya, atau dia menjadi sombong sebab kita puji, maka ya nggak usah dipuji, karena itu akan membahayakan orang lain. Tapi kalau kita tahu, kalau kita puji, dia akan tetap tawadhu, mutawadhi, tetap rendah hati, tidak ada riya, maka boleh kita untuk memujinya. Seperti pujian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar. Beliau memujinya dan beliau tahu Abdullah tidak akan riya dan beliau tidak akan sombong. Maka beliau memujinya dengan mengatakan ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baiknya seorang laki-laki adalah Abdullah. Tapi laukana, tapi apabila dia itu laukana yusolli minal lail, apabila dia sholat malam. Jadi ada syaratnya di sini, apabila dia sholat malam, maka sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah apabila dia melakukan sholat malam. Kemudian Salim mengatakan, fakana Abdullah, maka setelah itu, setelah Nabi mengatakan laki-laki yang paling baik itu Abdullah jika dia mau sholat malam. Kemudian Salim putranya Abdullah mengatakan sejak itu, setelah Nabi memuji Abdullah itu, Abdullah itu la yanamu minal laili illa qalila. Beliau tidak tidur di waktu malam kecuali hanya sedikit. Artinya tiap malam tidurnya hanya sedikit, tetapi beliau gunakan untuk sholat malam. Tiap malam beliau selalu sholat malam dan tidurnya hanya sedikit. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau Abdullah itu sholat malam, maka dia adalah ni'mar rajul, laki-laki yang sebaik-baiknya laki-laki. Maka berarti beliau ni'mar rajul betulan, karena beliau melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa beliau menjadi ni'mar rajul apabila melaksanakan sholat malam, sehingga beliau setiap malam pasti melaksanakan sholat malam dan tidurnya itu hanya sedikit. Hadirin rahimakumullah. Tidur itu sebenarnya memang kebutuhan, ya.
Tidur itu memang kebutuhan. Tetapi yang dibutuhkan itu tidak harus dalam jangka waktu yang lama. Dibutuhkan oleh badan dalam rangka mengistirahatkan badan kita dari capek. Baik itu capek fisik maupun capek pikiran. Kalau kita banyak mikir, kadang santri kan nggak nyangkul di sawah, juga nggak kerja di toko atau apa. Secara fisik santri itu yang nganggur secara fisik. Paling tangannya aja untuk nulis. Ini aja yang capek mungkin ya. Tapi secara keseluruhan tidak. Tapi pikirannya menghafal, memahami, capek, butuh tidur. Karena apa tidur? Asalkan nggak tidur waktu ngaji atau waktunya kegiatan. Artinya tidur itu sebenarnya tidak dilarang. Tidur ada waktunya, Tapi kalau tidur terus ini yang jadi masalah, dengan dalih kebutuhan untuk tidur 8 jam, untuk tidur 13 jam, itu sebenarnya nggak tepat ya. Ucapan seperti itu tidak tepat. Orang tidur 10 menit saja sebenarnya sudah cukup. Orang tidur 1 jam, kalau malam misalnya 1 jam, 2 jam, itu sudah cukup. Yang penting kualitas tidurnya itu bisa kita buktikan. Kita bisa buktikan. Kalau kita misalnya capek di siang hari, kemudian kita terlelap sedikit saja, itu sudah beda rasanya. Semuanya hilang, capek, penat, misalnya pikiran itu langsung hilang hanya dengan memejamkan mata sebentar saja. Itu menunjukkan bahwa memang tidur itu kebutuhan, tapi tidak diperlukan waktu yang lama untuk memenuhi kebutuhan itu. Selebihnya itu hanya keinginan hawa nafsu kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur tetap, Nabi juga tidur di waktu malam. Abdullah ibnu Umar juga tidur di waktu malam. Tetapi kalau Abdullah ibnu Umar di sebagian besar malamnya itu beliau gunakan untuk sholat malam. Kita lanjutkan. Wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As, lan saking Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Qala was dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah, hai Abdullah ibnu Amr. Kalau tadi Abdullah ibnu Umar, sekarang Abdullah ibnu Amr. Kalau tulisannya bedanya ada wawunya dan nggak ada. Kalau nggak ada Umar bacanya. Kalau ada Amrun. Ya Abdullah, hai Abdullah, la takun aja ana sapa sira atau aja dadi sapa sira mithla fulanin serupane fulan. Karena ana sapa fulan iku yakumu jumeneng salat sapa fulan alaila ing dalam waktu wengi fataroka nuli ninggal sapa fulan qiyamal laili ing salat wengi qiyamul lail muttafaqun alaih. Maksudnya istiqomahlah, kalau salat malam itu istiqomahlah. Di sini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kepada Abdullah ibnu Amr bin al-As. Wahai Abdullah, kamu itu jangan kayak si fulan. Nah, si fulan itu kenapa? Dulu dia rajin sholat malam, tetapi kemudian sekarang udah enggak lagi. Berarti apa? Enggak istiqomah. Dia dulu sholat malam, tetapi kemudian dia tidak lagi sholat malam. Fataroka qiyamal lail. Padahal dulu sudah rajin. Ada banyak di antara kita yang kayak gitu. Waktu masih susah, hidupnya susah, rajin sholat malam. Sekarang sudah kaya, sudah enak hidupnya, udah lupa sholat malam. Ada yang kayak begitu. Karena ada sebagian orang itu
ingat ibadah, ingat berdoa itu di saat susah, di saat sakit, di saat susah, dia rajin ibadah. Tapi ketika sudah senang hidupnya, sudah lupa dari ibadah. Nah, wahai Abdullah, kata Nabi, jangan kayak si fulan. Dulu dia rajin sholat malam, sekarang udah enggak lagi. Jangan kayak begitu. Kalau sholat malam ya terus istiqomahkan, lakukan secara istiqomah. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini fulan itu siapa? Jangan kayak fulan. Itu kenapa tidak disebut namanya? Ya, dalam rangka untuk menutup. Karena ini bukan maksiat. Memang sesuatu yang aib, sesuatu yang kurang layak lah. Tetapi bukan dosa kan? Kalau ada orang nggak pernah sholat tahajud, dosa atau tidak? Tidak dosa. Seseorang nggak pernah sholat malam, nggak dosa. Sepanjang malam tidur aja, habis sholat isya tidur sampai subuh. Besok lagi habis sholat isya tidur sampai subuh. Atau ada begadang malam tapi nggak sholat malam. Ada juga yang kayak begitu. Setiap malam begadang tapi nggak pernah sholat malam. Zaman sekarang banyak yang kayak begitu. Tidurnya jam 1, jam 2, tapi nggak sholat malam. Habis itu subuhnya sulit dibangunkan, nggak sholat subuh lagi, itu parah ya, orang yang parah. Karena berarti meninggalkan kewajiban. Ini yang disebut si fulan ini dia apa? Dia tidak melakukan dosa. Dia memang dulu rajin untuk sholat malam, tetapi sekarang dia sudah berubah, tidak lagi sholat malam. Itu secara perubahan dari kebiasaan baik menuju kebiasaan yang kurang baik, itu kan juga sesuatu yang tidak semestinya, ya kan? Dulu kita rajin, sekarang nggak rajin lagi. Lebih baik dulu malas, sekarang rajin, daripada dulu rajin, sekarang malas. Dulu nggak sholat malam, sekarang sholat malam istiqomah, itu lebih bagus. Ini dulu sholat malam, sekarang udah nggak lagi. Dulu rajin baca Quran, sekarang udah nggak lagi. Dulu semuanya dulu, semuanya yang baik-baik itu dulu, yang tersisa tinggal yang buruk-buruk saja sekarang. Nah, itu kan perubahan dari kebaikan menuju keburukan atau sesuatu yang kurang baik, itu adalah tentu bukan sebuah keistimewaan. Nah, karena itu tidak disebut namanya, ditutup namanya fulan, gitu, dikatakan si fulan gitu saja. Oleh perawi tidak disebutkan. Karena memang bukan dosa juga yang dilakukannya, sehingga nggak perlu disebut namanya. Tapi Abdullah tahu siapa yang dimaksud oleh Nabi. Apalagi dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatannya. Nah, jangan kamu kayak si fulan itu, dulu dia sholat malam, sekarang dia meninggalkan sholat malam. Artinya lakukanlah sholat malam itu secara istiqomah, secara terus menerus. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, lan saking Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Ibnu Mas'ud, dzukira, dan sebut indan nabiyyi, ing dalem sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa rajulun wong lanang nama, ini tadi yang kita ceritakan, nama wusturu sapa rajul lailatan ing dalem wengi suwiji hatta asbaha, sehingga isu sapa rajul, isu-isu sapa rajul. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, zaka utawi iku rajulun wong lanang balakang nguyuh sapa syaitanu setan fi uzunaihi ing dalem kuping lorone rajul. Au qala utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi fi uzunihi ing dalem
kupinge rajul, muttafaqun alaih. Oh, ternyata orang yang nggak mau bangun-bangun itu telinganya dikencingi setan ternyata. Jadi di sini perawinya syak apakah dua-duanya dua telinganya itu dikencingi setan atau cuman satu dari kedua telinganya. Nah, jadi disebutkan dalam hadis ini disebutkan ada seorang laki-laki dia tidur malam hari nggak bangun-bangun sampai pagi. Itu kenapa? Kok kayak begitu? Kok ada orang tidurnya semacam itu? Nabi mengatakan laki-laki itu ada setan yang mengencingi telinganya. Dalam satu riwayat, dua telinganya itu dikencingi oleh setan. Mau kalian dikencingi setan? Nah, tentu tidak mau. Dua telinganya dikencingi setan. Sebagian ulama mengatakan ya ini dimaknai secara zahir. Nah, secara zahir. Ada yang mengatakan ulama mengatakan dimaknai secara zahir. Memang betul-betul karena setan itu juga kencing. Sebagaimana setan itu makan, dia buang kotoran, dia juga kencing kayak manusia. Beda dengan malaikat. Kotoran itu para malaikat. Mereka bukan laki-laki, mereka. Tapi kalau jin, karena syaitan itu kan kafirul jinni. Jin kafir itu namanya syaitan. Tapi terkadang ketika disebut syaitan itu yang dimaksud iblis. Nah, jadi syaitan ketika disebut setan itu ada kalanya yang dimaksud ya jin yang kafir, tapi ada kalanya yang dimaksud itu adalah iblis. Nah, di sini juga demikian. Nah, bisa jadi di sini yang dimaksud adalah iblis. Bahwa iblis mengencingi telinga dia. Hakikatan betul-betul seperti itu. Hanya saja nggak terlihat aja oleh kamu kencingnya seberapa banyak yang ada di telinga kamu waktu tidur nggak bangun-bangun itu. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan ini bukan dipahami secara zahir kencing betulan, enggak. Tetapi maksudnya adalah bahwa setan itu yang menyebabkan dia itu enggak bisa bangun. Nah, jadi setan yang menyebabkan dia itu tidak bisa bangun untuk sholat malam. Nah, sehingga digambarkan dikencingi telinganya oleh setan. Dua-duanya boleh, ya boleh kita memahaminya dengan makna zahir, makna yang sesungguhnya, juga boleh dimaknai dengan makna yang kedua, bahwa yang menyebabkan dia itu tidur kemudian nggak bangun sampai pagi itu adalah karena setan, gangguan setan. Nah, bukan tidak mesti dikencingi, bisa jadi dikeloni setan juga dia. Sehingga anget dia nggak bangun-bangun. Itu kalau makna apa? Makna lainnya. Tapi ada yang ulama mengatakan ya zahirnya sesuai dengan zahirnya. Hadirin rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah, satu lagi ini juga sama dengan pengertian penyebab seseorang itu sulit untuk bangun malam. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah satamene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, yaqidu ngiket sapa syaitanu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum ing atase tengkuke sirah salah siji sira kabeh. Idza huwa tatkalane utawi ahadikum iku nama usturu sapa ahadukum thalatha uqadin kelawan telu pira-pira iketan. Yadribu ala kulli uqdatin, yadribu mukul sapa syaitan ala kulli uqdatin ing atase saben-saben iketan. To nyebul, mukul maksudnya adalah
dimaknai secara zahir itu nyebul ing atase saben-saben iketan. Alaika tetap ing atase sira apa lailun wengi tawilun kang dawa. Farqud mangka turu sapa sira. Fa in istaiqadha mangka lamun tangi sapa ahadukum fa dzakarallah nuli zikir sapa ahadukum Allah ing Allah taala in halat mangka dadi udar apa uqdatun iketan siji. Fa in tawaddaa mangka lamun wudu sapa ahadukum in halat mangka dadi udar apa uqdatun iketan kang weneh. Fa in shalla mangka lamun salat sapa ahadukum in halat mangka dadi udar apa uqaduhu pira-pira iketane ahadukum kulluha ya sekabehane uqad. Fa asbaha mangka dadi isuk sapa ahadukum nasyitan iku nasyitan wong kang giat, wong kang semangat, wong thayyiban nafsi kang bagus jiwane. Wa illa lan lamun ora tangi asbaha mongko isu-isu sapa ahadukum khabithan nafsi kang ala jiwane kaslana tur males. Muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengkuk kepala salah seorang kalian ketika dia tidur dengan 3 ikatan. Jadi setan di sini, qafiyah itu akhirur ra'si di sini, di belakang sini. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk di sini. Ini sebagian ulama ya mengatakan ikatan betulan dalam rangka menyihir. Jadi orang kalau membuat sihir, manusia pun kan dia membuat ikatan-ikatan yang kemudian dihembuskan, disebul. Itu namanya melakukan sihir manusia. Setan juga begitu, dia melakukan sihir, dia membuat ikatan di belakang tengkuk sini, 3 ikatan, kemudian dihembus, kemudian mengatakan alaika lailun tawil farqud. Setannya bilang begitu, malamnya masih lama, tidur lagi, kata dia. Malamnya masih lama, tenang aja, tidur lagi. Kayak gitu nggak kalian? Merasa nggak kalau malam itu kadang kamu bangun tidur, oh masih lama, tidur lagi. Bangun lagi jam 3, oh masih lama, tidur lagi. Itu setan itu sebenarnya yang bilang kayak gitu, setan. Alaika di situ artinya baqiya. Jadi malamnya masih tersisa panjang, tawil masih panjang. Farqud, tidur lagi. Selalu seperti itu. Itu karena memang sihirnya setan itu kena sihir dari setan. Tapi kalau dia melawan, kemudian dia bangun, fa in istaiqadha fa dzakarallaha ta'ala. Apabila dia bangun, dia kemudian berzikir kepada Allah. Dengan zikir apa saja? Baik dengan zikir yang warid atau zikir-zikir yang lainnya. Biasanya dengan mengatakan Allahu Akbar, atau mengatakan la ilaha illallah, atau mengatakan subhanallah, atau mengatakan alhamdulillah misalnya. Zikir, pokoknya zikir. Maka inhalat uqdatun, maka 1 ikatan dari 3 ikatan itu terlepas. Fa in tawaddaa, apabila dia kemudian setelah itu dia berwudu, inhalat uqdatun. Jika dia lanjutkan dengan wudu, habis bangun zikir kemudian dia berwudu, maka terlepas ikatan yang kedua. Uqdatun yang di sini uqdatun tsaniyah, yaitu ikatan yang kedua dari 3 ikatan itu. Fa in shalla, apabila dia salat, ya melakukan salat malam, in halat uqdatun, in halat uqaduhu
kulluha, maka seluruh ikatan itu sudah terlepas. Kalau dia itu lakukan fa asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Kalau itu dia lakukan maka pagi dia bangun dalam keadaan semangat, dalam keadaan nasyid, giat, rajin, semangat, thayyiban nafsi, jiwanya juga bagus karena dia telah melaksanakan ketaatan kepada Allah di waktu malam. Wa illa, apabila dia enggak bangun, dia enggak zikir, enggak wudu, enggak sholat malam misalnya, bangun sudah pagi, apalagi sudah lewat subuh misalnya, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka jiwanya itu menjadi buruk, enggak enak, hawanya males saja, enggak tentrem, enggak enak, enggak tenang, dan jadi pemalas. Sudah tidur satu malam tetap angop aja, sedikit-sedikit angop lagi. Gimana sih sudah satu malam kok tetap seperti itu? Nah ini tadi ikatannya belum lepas. Makanya masih begini aja, masih athar dari sihirnya setan itu masih ada pada dia. Nah, sekarang kita tinggal pilih aja sebenarnya ya. Semuanya ilmunya kita sudah tahu, kita tinggal pilih mana. Pilih jadi pemalas atau pilih menjadi orang yang giat, orang yang rajin, yang penuh semangat, yang hidupnya tenang, baik dan seterusnya, atau yang sebaliknya. Nah, muttafaqun alaihi. Qafiyatur ra'si akhiruhu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.